Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhana Ramadhani Putri dengan NIM 4101420. Kali ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan metode simplex, dualitas, kemerosotan, dan sensitivitas. Untuk permasalahannya yaitu UMKM dodol kentang sedang membuat 3 varian produk, yaitu A, B, dan C. UMKM itu sedang memikirkan berapa banyak produksi setiap unit agar UMKM memperoleh keuntungan yang maksimum. Dengan tenaga kerja 25 orang dalam setiap pembuatan produk, UMKM dibatasi untuk dapat menghasilkan paling banyak 30 unit setiap kali produksi. Nah, untuk yang tenaga kerja yang A-nya itu 4, produksinya 7 dengan harga jualnya 1 atau Rp1.000, yang B-nya itu tenaga kerjanya 3, produksinya 5, harga jualnya 3, dan atau Rp3.000, yang C-nya tenaga kerja 6, produksinya 9, dan harga jualnya Rp2.000. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu berapakah keuntungan maksimumnya? Kedua, tentukan bentuk dual dan solusinya dari permasalahan tersebut. 3, apakah permasalahan tersebut termasuk pada kasus kemerosotan? Dan jelaskan. 4, tentukan nilai kepekaan B1 dan nilai kepekaan C2. 5, tentukan TO apabila C2 sama dengan 4. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita misalkan dulu yang untuk X1 itu adalah banyaknya produk A yang terjual, dan untuk X2 adalah banyaknya produk B yang terjual. X3 adalah banyaknya produk C yang terjual. Nah, untuk model matematikanya dari permasalahan yang ini itu kita untuk yang karena ini kan yang ditanya itu maksimumnya, jadi Z sama dengan X1 ditambah X2 ditambah 2X3 itu kita dapatkan dari ini, yang dari harga jualnya itu. Lalu untuk kendalanya itu ada 4X1 ditambah 3X2 ditambah 6X3, itu kita dapatkan dari tenaga kerjanya, yaitu karena ini soalnya maksimum, berarti ini kurang dari 25 itu didapat dari tenaga kerja 25 orang yang ini. Lalu untuk yang ini 7X1 ditambah 5X2 ditambah 9X3 kurang dari 30, itu didapat dari yang ini, produksinya 7, 5, 9, dan yang ini 30. Dan untuk X1, X2, X3-nya lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, kita tentukan bentuk bakunya itu untuk menentukan nilai maksimumnya. Baku, ini kita copy. Kita bentuk bakunya dari yang kendala dulu. Kita copy aja. Copy. Nah, untuk yang ini kita tambahkan S1, lalu yang ini dijadikan sama dengan. Untuk yang ini juga kita tambahkan S2, terus sama dengan. Lalu yang ini kita tambahkan, karena tadi kita udah ditambahkan variabel barunya S1 dan S2, jadi ini ada S1 sama S1 dan S2. Itu lebih dari sama dengan 0. Lalu kita tentukan fungsi tujuannya. Ambil dari yang ini. Nah, ini kita tambahkan kita tambahkan 0 S1 ditambah 0 S2. Sudah. Lalu selanjutnya kita buat tabel awalnya. Ini kita masukkan scroll dulu. Yang ini itu VB, terus yang ini itu ada X1, X2, lalu yang ini S1, ini ND-nya, dan yang ini index. Nah,
Ini maksudnya di sini ya. Ini kita. Nah, untuk yang ini kita terus ini kita, karena ini ada kendalanya ada dua, jadi kita kosongin dua, yang ini kita masukin ZJ, yang ini CJ, dan yang ini CJ min ZJ. Nah, ini juga kita masukin ZJ-nya. Kita masukin dulu ZJ dari fungsi tujuannya. Ini 1, ini 3, ini 2, ini 0, ini 0. Lalu, nah kita masukkan juga ini dari kendalanya itu ada 4, 3, 6, 1, dan untuk S2-nya nilainya 0. Lalu untuk yang ini juga ini 7, 5, 9, ini S1-nya 0, dan S2-nya 1. Oh ya, untuk NB yang ini tadi 25, yang ininya 30. Nah, karena di sini sudah terbentuk matriks, ya, jadi berarti ininya, berarti FB-nya itu S1 dan S2. Ini S1, S2. Nah, kita masukkan nilai ZB-nya dari S1 itu tadi 0, dan ininya juga 0. Nah, kita tentukan nilai CJ-nya itu dengan, kita tentukan nilai CJ-nya itu dengan ini, nilai yang ini, terus dikali dengan ini. Nah, untuk yang ininya kita F4 kan, tapi karena di laptop saya F4-nya tidak berfungsi, kita manual saja ya. Gini, terus kita tambah ini lagi, terus ini dikali juga sama yang ini. Ini kita tambahkan. Ya. Nah, untuk mempermudah penghitungan, kita langsung aja tarik ke kanan. Setelah itu kita hitung CJ min ZJ-nya. Nah, didapatkan itu ini ya, didapatkan segini karena masih ada nilai negatif, berarti kita harus melakukan iterasi. Nah, untuk iterasinya kita tentukan juga ini, karena ini nilai, untuk mencari nilai indeksnya kita it dulu, karena ini nilai paling terkecilnya, jadi yang ini jadi kolom kuncinya. Maksud saya ini kita warnai. Nah, kita tentukan nilai indeksnya dengan nilai ND dibagi dengan nilai kolom kunci yang tadi. Sudah, kita tarik, ini kita ubah jadi pecahan. Sudah seperti itu, kita lihat angka yang paling kecil ini. Angka yang paling kecil ini berarti ini, berarti untuk yang baris ini jadi baris kuncinya. Nah, didapatkan yang ini, yang terkena kolom dan baris kunci ini sebagai kuncinya. Sudah, kita lanjutkan iterasinya. Kita copy aja yang tadi. Sudah. Terus ini kita hapus. Nah, ini aja. Kita copy yang ini. Terus ini juga kita copy. Dan untuk yang nilai ZJ ini karena tidak berubah, kita langsung copy aja. Nah, untuk yang S1 ya tidak berubah, berarti di sini tetap S1. Nah, yang untuk bawahnya ini karena tadi di sini sudah terkena kolom kunci, jadi ini berubah jadi X2. Nah, untuk mencari nilai yang ini, kita perlu, nah, sebelumnya untuk nilai yang ZJ S1-nya itu 0, dan yang X2-nya itu tadi sudah, berarti kita tentukan juga, kita tentukan dulu nilai yang ini itu, nih dari nilai yang ini kita bagikan dengan nilai kunci. Nah, yang ini kita kunci biar tetap, terus kita tarik ke kanan.
ini. Nah, untuk yang ini kita dapatkan dengan nilai yang ini, kita kurangi dengan nilai kunci yang ini, dan ini juga dihitung. Terus dikali dengan yang baru. Oke, ini kita tarik. Nah, untuk yang CB-nya juga kita ulangi seperti yang sebelumnya tadi, itu dikali dengan ini. Terus ini dikali ini. Udah, kita tarik ke kanan. Nah, kita tentukan nilai CB dan ZB-nya itu ini dikurangi ini. Sudah. Nah, pada iterasi pertama ini kita temukan itu sudah tidak ada lagi nilai negatif, berarti kita sudah menemukan nilai optimumnya yaitu 18. Nah, ini kita tulis Z max itu sama dengan 18. Nah, untuk nilai X itu, nah karena ini tadi di sini yang nggak ada, jadi ini 0. Lalu untuk X2-nya kita dapatkan ini yang MB-nya itu, berarti ini nilainya 6, dan X3-nya itu 0 juga. Jadi kita simpulkan, jadi keuntungan maksimumnya adalah 18.000, sesuai dengan yang di awal tadi ya, karena itu ya. Nah, selanjutnya kita untuk soal nomor 2 itu tentukan bentuk dual dan solusinya dari permasalahan tersebut. Nah, kita lanjutkan di sini. Nah, untuk model matematika yang tadi itu kan itu berarti itu sudah model primalnya ya. Kalau untuk dual itu dia itu kebalikannya dari primal itu. Berarti kita harus menentukan bentuk dualnya dulu. Nah, jadi kita bikin di sini dual. Terus ini kita min T. Kalau di sini jadi ya T ya, bukan Z lagi. Kalau untuk yang dualnya kita masukkan. Nah, untuk dual itu kan karena kebalikannya berarti yang ini, nah nilai yang dari baris kanan yang ini yang menjadi ininya. Nah, jadi kita masukkan yang ini 25 Y1 dengan diubah jadi Y1, terus ditambah yang ini 30 Y2. Nah, untuk yang kendalanya kita dapatkan dari yang ini. Ini jadi 4 Y1 ditambah 7Y2 itu karena ini tadi kan ini maksimum ya, karena kita dari primal ke dualnya kita balikin, jadi karena ini nilainya kurang dari, jadi kita ubah jadi lebih dari sama. Ini lebih dari sama dengan nilainya yang ini, dari yang ini sama dengan 1. 3Y2 ditambah maksudnya ini 3Y1. Nanti ini
lebih dari sama dengan yang ini. Ini 3. Lalu untuk yang ini juga ini 6Y1 ditambah 9 lebih dari sama dengan, ini maksudnya 2 ya, ternyata saya salah, lupa diganti, sebenarnya ini 2, dan untuk yang soal yang nomor 1 juga ini sebenarnya juga 2. Nah, saya ini salah copy. Nah, sudah kita tentukan bentuk ininya. Nah, sama seperti sebelumnya. Oh iya, nah yang ini juga kita harus bikin Y1, Y2 itu lebih dari sama dengan 0. Nah, ini tadi sudah kita dapatkan fungsi tujuannya. Nah, seperti yang tadi, soal nomor 1 kita juga harus buat bentuk bakunya. Bentuk bakunya itu kita bikin yang dari bawah dulu. Copy aja biar cepat. Nah, ini kita tambahin. Ini dikurang S1 terus ditambah ini kita tambahkan kurang S2 ditambah juga kita tambahkan kurang S3 ditambah. Nah, karena di sini sudah kita tambahkan variabel baru yaitu S1, S2, S3, A1, A2, A3, berarti di sini juga harus ditambah. Berarti S1, S2, S3, A1, A2. Nah, selanjutnya kita bentuk dari itu ya, bentuk bakuan dari untuk tujuannya kita copy aja yang ini. Oh iya, selanjutnya kita akan membuat tabel awal nih. Nah, dari ini kan yang P-nya kita copy aja. Nah, perhitungannya itu sama seperti soal nomor 1, tapi untuk mempermudah itunya, ini kan kita buat bentuk bakunya terlebih dahulu. Ini kita tambahkan variabelnya itu sesuai dengan yang di kendala tadi kita tambahkan. Yang ini 0 S1 0 S2 terus dikurang lagi 0 S3 ditambahkan. Nah, ini kita tambahkan itu M A1 ditambah M A2 ditambah M A3. M ini itu nilai yang besar ya, yang besar. Lalu karena ini perhitungannya sama seperti nomor 1, kita ubah aja dari yang T-min sebelumnya ini. Ini T-min sama dengan, maksud saya T-max sama dengan negatif T-min, terus sama dengan, kita tulis lagi, Y1 ditambah, karena ini dijadikan negatif ya, dikali negatif berarti ini negatif 25. Ini dikurang 32 0S1 ditambah 0S2 ditambah 0S3, ini dikurang
tabel awalnya itu di sini itu ada ASTB, terus ini ada Y1, Y2, S1, S2, S3, A1, A2. Karena di sini kendalanya ada 3, berarti ini kita kosongin. Terus kita masukin di sini TJ, TJ-nya, terus ini TJ, terus yang ini TJ, ini TJ. Nah, yang ini juga kita masukin tadi TJ. Nah, ini kita masukin nilai TJ-nya. Nilai TJ-nya itu ini ada negatif 25, ada 30, ini 0, 0, 0, terus yang ini itu ini kita bikin dulu jadi M-nya nggak bisa ya, ini M, terus ini M juga, terus yang ini M. Lupa di sini juga harus ditambahin ND, terus juga di sini indeks. Nah, indeksnya ini nggak ada, terus kita masukin nilai Y1 dari yang ini. Ini ada 4, terus ini 7, terus ini negatif 1. Ini 0 dan 0. Untuk NB-nya itu tadi 1. Kita masukin juga yang ini. Ada 3, 5. Ini 0, ini negatif 1, ini 0, 0, terus yang ini 0, terus ini 1, ini 0, terus yang ini 3. Terus yang ini ada 6, terus ini 9, terus yang ini itu 0, ini 0, terus ini negatif 1, terus ini juga 0, ini 0, dan ini 1, terus ini lain, NB-nya dulu. Nah, sudah kita dapetin nih bentuk matriksnya itu di A1, A2, dan A3, berarti kita tulis di sini A1, A2, dan A3. Nah, karena udah dapat, kita masukin ya nilai A1, A2, A3-nya yang di sini. Berarti yang ini, karena ini negatif M nilainya kita ubah dulu, jadi ini min F, min M, min M, atau negatif M. Sudah kita tentukan nilai CJ-nya, sama seperti yang sebelumnya juga, itu kita ini dikali ini dikali ini dikali ini. Karena ini ada hurufnya kita agak susah, jadi kita langsung masukin aja gini. Terus yang ini negatif 13M, terus yang ini negatif 21M, terus yang ini nilainya M, ini juga M, ini juga M, terus yang kalau yang ini negatif M, terus ini negatif M, dan ini negatif M. Dan untuk yang NB-nya itu ini negatif 6M. Udah. Oh, ini belum tak ubah dulu ya. Ini ubah teks. Ini kita perbesar aja. Nah, jadi nggak terlalu susah. Berarti kalau yang ini kita dapetin ya, negatif 13M, terus ditambah 25. Oh my god, ini juga belum dihitung, belum diubah. Diubah juga. Diubah jadi teks. Nah, yang tadi ini negatif. Sudah. Berarti ini ditambah 25, terus yang ini negatif 21M, ditambah 30, terus ini ada M, terus ini habis juga, terus ini tetap
berarti ini belum optimum nilainya. Kita lakukan iterasi selanjutnya. Nah, kita lihat nih dari yang ini paling besar itu nilai negatifnya yang ini. Berarti ini kita jadikan kolom kunci. Kita tentukan nilai indeksnya. Ini dibagi ini. Ini kita ubah jadi pecahan ya. Sudah. Terus selanjutnya kita bikin iterasi. Ini iterasi 1. Terus ini juga karena nggak berubah langsung aja kita copy. Oh, karena saya baru ingat di sini karena tadi kita belum nentuin kolom kuncinya. Nah, yang di antara 3 ini yang paling kecil itu 1/7 yang ini. Berarti untuk garis kunci yang ini itu menjadi garis kunci ya. Nah, yang ini jadi nilai kuncinya. Nah, baru bisa kita tentukan ini untuk yang ini. Berarti yang ini A1-nya kita ubah jadi 2. Kalau yang di bawah ini tetap jadi A2 dan A3. Nah, kita tentuin yang nilai yang ini itu, ini untuk nilai yang sebelumnya, terus itu dibagi dengan nilai kunci yang ini. Terus nilai kuncinya kita kunci biar nggak berubah. Terus ini juga kita tarik ke kanan. Ubah jadi pecahan aja. Terus juga yang ini juga kita tentuin. Oh ya, yang ini karena Y2-nya itu tadi nilainya yang ini negatif 30, yang A2-nya itu nilainya tadi masih negatif. Jadi yang ini negatif M, terus ini juga negatif M. Nah, untuk yang ini kita perlukan gini ya. Ini kita ambil nilai yang sebelumnya, terus kita kurangi nilai yang ini, nilai kuncinya, kolom kuncinya, ini kita kunci dulu. Terus ini dikali dengan nilai yang baru ini. Sudah, kita tarik ke kanan. Ini juga, ini dikurangi. Terus dikaliin dengan nilai yang didapatkan dari tadi. Enter, terus kita tarik. Nah, kita tentukan nilai CJ-nya nih. Nilai CJ-nya kita dapetin itu nih. Oh, sebelum itu kita ubah dulu. Nah, ini tadi takutnya itu masalah yang M-nya. Nah, kita negatif M berarti dikurang 120/7. Terus kalau yang ini itu negatif 30, terus yang ini itu negatif 2M dikurangi 30/7. Terus kalau yang ini M, terus ini